Halo semuanya, ini adalah video pembelajaran sistem operasi tentang analisis komprehensif sistem operasi, struktur dasar hingga mekanisme interproses. Kelompok 5 meliputi Muhammad Ilham, Bintang Pratama, Hamzah Faizal, dan Fadli Fadilah. Lalu untuk latar belakang, sistem operasi atau OS adalah inti dari perangkat komputasi modern tanpa OS. Hardware tidak dapat berfungsi optimal karena tidak ada pengontrol yang mengatur interaksi antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras. Perkembangan teknologi telah mengubah OS menjadi manajer yang kompleks, bertugas mengelola sumber daya, menjalankan proses secara efisien, dan menyediakan komunikasi antar proses atau IVC. Dengan meningkatnya kebutuhan komputasi, kemampuan OS dalam mengelola sumber daya secara cepat, aman, dan efisien menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang struktur dasar OS, arsitekturnya, manajemen proses, dan sinkronasi adalah keseharusan bagi praktisi dan mahasiswa IT. Analisis komprehensif ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang cara kerja OS, mulai dari level dasar hingga mekanisme interproses dalam lingkungan multitasking modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin tujuan dari analisis yang kita telah buat. Tujuan utama analisis ini adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai cara kerja OS yang berfokus pada struktur internal, manajemen sumber daya, dan mekanisme koordinasi antar proses. Secara spesifik, analisis ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi peran utama OS. Menetapkan OS sebagai pengelola utama semua sumber daya komputer, misalnya CPU, memori, storage, input, output. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan arsitektur dan kinerja, menjelaskan mengapa desain arsitektur sistem komputer mempengaruhi efisiensi eksekusi program. Dan ketiga, menganalisis efisiensi. Menganalisis bagaimana multiprogramming, multitasking, dan virtualisasi meningkatkan pemanfaatan sumber daya CPU. Kemudian yang keempat, mengkaji mekanisme lanjutan. Mempelajari manajemen proses, thread, dan komunikasi antar proses IPC untuk memahami penanganan tugas secara simultan oleh OS. Dan yang terakhir, studi kasus. Melakukan analisis mendalam melalui studi kasus untuk menunjukkan aplikasi konsep OS dalam sistem modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar-dasar OS. Sistem OS adalah perangkat lunak inti yang mengendalikan seluruh operasi komputer, bertindak sebagai manajer utama untuk memastikan semua komponen bekerja secara terkoordinasi. Tanpa OS itu sendiri, aplikasi dan perangkat keras tidak dapat berkomunikasi dan dimanfaatkan secara optimal. Kemudian, sistem operasi memiliki peran kunci. Yang pertama adalah perantara, abstraksi. OS bekerja sebagai perantara antara pengguna dan hardware, menerjemahkan instruksi dari aplikasi atau pengguna, seperti membuka program, menyimpan file, atau interaksi input-output, menjadi operasi yang dipahami oleh perangkat keras. Yang kedua, pengelola sumber daya, resource manager. OS mengelola sumber daya terbatas seperti CPU, memori, storage, input-output, dan jaringan. Fungsinya sebagai resource manager sangat vital untuk mencegah konflik dan memastikan efisiensi antar proses yang berjalan. Dari kedua peran kunci OS ini, analoginya adalah misalnya ketika kita membuka komputer dan menjalankan aplikasi seperti Microsoft Word, sistem operasi OS bertindak sebagai perantara yang menerjemahkan tindakan sederhana seperti mengklik icon menjadi instruksi teknis yang dapat dipahami oleh perangkat keras. OS mengubah klik tersebut menjadi rangkaian perintah untuk CPU, RAM, dan storage agar file aplikasi dapat dibaca, dimuat, dan dijalankan. Di saat yang sama, OS ini juga berperan sebagai pengelola sumber daya dengan membagi CPU, RAM, dan akses penyimpanan agar beberapa aplikasi dapat berjalan bersamaan tanpa saling mengganggu. Tanpa kedua peran ini, komputer tidak akan mampu menjalankan program dengan lancar
dan terkoordinasi. Operasi sistem memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama dari host manager, pengelola sumber daya, kemudian kontrol program, program pengontrol yang mengendalikan, mengeksekusi program, dan mencegah penggunaan ilegal pada hardware. Kemudian ada user interface provider, yaitu penyedia antarmuka pengguna yang menyediakan antarmuka GUI atau CLI untuk memfasilitasi interaksi pada pengguna. Arsitektur sistem komputer. Untuk memahami cara kerja operasi sistem atau OS, perlu diketahui bahwa arsitektur sistem komputer tersusun atas 4 komponen utama dalam lapisan abstraksinya. Yang pertama yaitu hardware, perangkat keras, komponen fisik seperti CPU, memori utama, input-output, storage, yang diatur dan dikendalikan oleh OS agar dapat digunakan secara efisien. Yang kedua, sistem operasi kernel. Inti dari OS yang bertanggung jawab untuk fungsi krusial seperti penjadwalan CPU, manajemen memori, manajemen proses, dan komunikasi dengan hardware melalui driver. Ketiga, program aplikasi. Aplikasi seperti browser atau editor teks yang bergantung pada layanan OS untuk menjalankan instruksi dan memanfaatkan hardware. Keempat, pengguna akhir, user atau end user, berinteraksi dengan aplikasi melalui antarmuka yang disediakan oleh OS. OS berada sebagai lapisan penyedia abstraksi antara aplikasi dan hardware, menyembunyikan detail teknis perangkat keras dari aplikasi. Di sini saya akan membahas tentang storage, hierarki, dan sifat memori. Sistem operasi tidak mengelola penyimpanan sebagai komponen tunggal, melainkan mengorganisasikannya dalam sebuah struktur berjenjang untuk menyeimbangkan kebutuhan, kecepatan, kapasitas, dan biaya. Hierarki ini terdiri dari 5. Yang pertama, register. Merupakan memori internal CPU yang paling cepat dengan latensi sangat rendah, namun kapasitasnya sangat terbatas dan dikhususkan untuk operasi langsung prosesor. Yang kedua, sachet memori. Memori berkecepatan tinggi yang ukurannya lebih besar dari register. Fungsinya adalah menyimpan salinan data yang sering diakses level L1, L2, L3 untuk mempercepat eksekusi program. Yang ketiga, main memory seperti RAM. Tempat penyimpanan data dan program yang sedang aktif berjalan. Memori ini memiliki akses cepat, namun bersifat sementara, volatile, artinya data akan hilang saat daya dimatikan. Yang keempat, secondary storage, seperti SSD dan HDD, media penyimpanan berkapasitas besar yang bersifat permanen, non-volatile, artinya area ini digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna, meskipun kecepatannya di bawah RAM. Yang kelima, tertiary storage, penyimpanan untuk arsip jangka panjang seperti cloud storage atau tape backup. Jenis ini memiliki kecepatan paling rendah, namun biaya penyimpanannya paling murah. Sifat-sifat utama memori yang dikelola akses. Sistem operasi harus mengelola berbagai jenis memori di atas berdasarkan sifat-sifat utamanya agar tidak terjadi hambatan kinerja, bottleneck, atau kehabisan kapasitas. Sifat-sifat tersebut meliputi volatile dan non-volatile. Sifat ini berkaitan dengan ketahanan data. RAM bersifat volatile, data hilang tanpa aliran listrik. Sedangkan penyimpanan sekunder seperti HDD atau SSD bersifat non-volatile, data tetap tersimpan meskipun komputer mati. Yang kedua, akses random versus sequential. Ini adalah metode pengambilan data. RAM mendukung akses acak, random access yang cepat ke lokasi memori manapun. Sedangkan media seperti pita, magnetik, tape cenderung menggunakan akses berurutan sequential. Yang ketiga, kecepatan dan kapasitas. Terdapat hubungan terbalik antara kedua aspek ini. Semakin cepat kinerja sebuah memori, biasanya kapasitas penyimpanannya semakin kecil. Yang keempat, faktor biaya. Biaya penyimpanannya bervariasi tergantung kecepatannya. Memori yang sangat cepat, seperti register dan cache, memiliki harga bit yang sangat mahal. Sementara penyimpanan sekunder seperti HDD jauh lebih murah. Nah, dalam kesimpulan, secara ringkas, analisis dasar-dasar ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang struktur inti, arsitektur, dan prinsip manajemen sumber daya OS adalah fondasi penting untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem komputasi yang efisien dan andal di era modern. Oke, mungkin segitu video pembelajaran sistem operasi, analisis koherensi sistem operasi, struktur dasar, hingga mekanisme interproses.